Pagi anak-anak sekalian, apa kabar kalian hari ini? Sehat semua bukan? Baik, hari ini kita masih melanjutkan belajar di rumah. Semua ini demi kesehatan kita bersama. Jadi kita harus tetap semangat. Baik, kita lanjutkan pelajaran. Pagi hari ini kita akan belajar matematika membaca data dalam bentuk diagram batang. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar bagaimana cara menggambar diagram batang. Hari ini, kita hanya akan membaca atau menjawab pertanyaan yang sesuai dengan data yang terdapat dalam diagram batang tersebut. Perhatikan diagram batang mendatar di bawah ini. Contoh, yang pertama adalah diagram batang jumlah siswa Yayasan Pondok Daun. Jumlah siswa TK dilambangkan dengan warna kuning, jumlah siswa SD dilambangkan dengan warna hijau, jumlah siswa SMP dilambangkan dengan warna biru, jumlah siswa SMA dilambangkan dengan warna ungu. Dari diagram tersebut, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah berapa jumlah seluruh siswa di Yayasan Pondok Daun? Cara menjawabnya adalah, yang pertama kita lihat diagram warna kuning. Jumlah siswanya 150 ditambah diagram warna hijau 250 ditambah diagram warna biru jumlahnya 100 ditambah lagi dengan diagram warna ungu jumlahnya 200. Jadi, jumlah seluruh siswa di Yayasan Pondok Daun adalah 700. Pertanyaan yang kedua adalah, tingkat sekolah apa yang jumlah siswanya paling banyak? Kembali kita lihat diagram. Yang paling banyak kita lihat pada diagram batang yang paling tinggi, yaitu berwarna hijau. Jadi jumlah siswa yang paling banyak adalah SD. Pertanyaan yang ketiga, tingkat sekolah apa yang jumlah siswanya paling sedikit? Kita lihat kembali diagramnya. Yang paling sedikit berarti kita harus melihat diagram batang yang paling pendek. Yang paling pendek adalah warna biru dengan jumlah 100. Jumlah siswa yang paling sedikit adalah siswa SMP. Contoh yang kedua, data nilai rapot bahasa Indonesia siswa kelas 3 sampai kelas 6 SD Pondok Daun ditunjukkan oleh diagram berikut. Pada diagram ini ada keterangan yang berwarna merah, diagram batang berwarna merah menunjukkan nilai di bawah 6 dan diagram berwarna hitam menunjukkan nilai di atas 6. Kita lihat diagram pada kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dari diagram tersebut, kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah, kelas berapakah yang siswanya paling banyak mendapatkan nilai di bawah 6? Ingat, diagram yang di bawah 6 dilambangkan dengan warna merah. Jadi yang paling banyak kita akan melihat diagram berwarna merah yang paling tinggi, yaitu siswa kelas 3 berjumlah 14 siswa. Jadi, kelas paling banyak siswanya mendapat nilai di bawah 6 adalah kelas 3. Pertanyaan yang kedua adalah, kelas berapakah yang siswanya paling sedikit mendapat nilai di atas 6? Ingat, nilai di atas 6 dilambangkan dengan diagram berwarna hitam. Kalau yang paling sedikit berarti kita melihat diagram yang paling pendek, yaitu diagram hitam yang paling pendek terdapat di kelas 3. Jumlahnya 9. Jadi,
kelas paling sedikit siswanya mendapat nilai di atas 6 adalah kelas 3. Pertanyaan yang ketiga. Berapa banyak siswa keseluruhan yang mendapat nilai di bawah 6? Nah, untuk nilai di bawah 6 berarti kita akan menjumlahkan diagram batang warna merah dari kelas 3. 14 siswa ditambah dengan kelas 4, 12 siswa, ditambah dengan kelas 5, 10 siswa, ditambah dengan kelas 6, 9 siswa. Kita melihat pada diagram berwarna merah. Jadi, jumlah seluruh siswa yang mendapat nilai di bawah 6 ada 45 siswa. Pertanyaan yang keempat adalah, berapa banyak siswa keseluruhan yang mendapat nilai di atas 6? Kita ingat kembali, nilai di atas 6 adalah diagram batang berwarna hitam. Kita akan menjumlahkan, cara menjawabnya, diagram warna hitam di kelas 3 berjumlah 9 ditambah dengan kelas 4, 10 siswa, ditambah dengan kelas 5, 13 siswa, dan ditambah dengan kelas 6, 13 siswa. Jadi, jumlah seluruh siswa yang mendapat nilai di atas 6 ada 45 siswa. Pertanyaan yang kelima adalah, berapa banyak selisih kelas 3 dan kelas 6 yang mendapat nilai di atas 6? Kita ingat kembali, nilai di atas 6 diagramnya adalah berwarna hitam. Mencari selisih, kita akan melihat diagram yang paling tinggi dikurang dengan diagram yang paling pendek. Caranya adalah kelas 6, jumlah siswa yang mendapat nilai di atas 6 ada 13 siswa. Dikurang dengan jumlah siswa di kelas 3, 9 siswa. Jadi, selisih siswa kelas 3 dan kelas 6 yang mendapat nilai di atas 6 ada 4 siswa. Nah, ini adalah contoh yang dapat kalian gunakan untuk mengerjakan tugas pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran kita, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.